Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa dan apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ida Almadani menemani pagi Anda dalam dialog Aceh Bicara. Kali ini dialog Aceh Bicara hadir dari Ballroom Depade Hotel dan terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh dengan perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Dan pemirsa, Aceh Bicara kali ini hadir yang merupakan rangkaian Aceh Economic Forum atau AEF Januari 2025 yang mengangkat tema strategi efektif penurunan tingkat kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas inflasi. Bersama dengan narasumber yang akan saya undang langsung bergabung bersama saya. Sudah hadir Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin MSc. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Lampung. Gimana Mbak Ida? Baik, silakan Bapak. Selamat datang di Aceh Bapak. Dan selanjutnya kami mengundang Bapak Sapuadi ST MSc PhD. Beliau adalah Kepala Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan selanjutnya Dr. Ahmad Rizwan SSI MT, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Selamat datang Bapak, terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Dan yang terakhir akan bergabung bersama kita pemirsa dan juga hadirin Dr. Alyasuddin SEMSI. Beliau adalah Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Provinsi Aceh. Baik, pemirsa dan juga hadirin, kalau kita bicara soal strategi penurunan angka kemiskinan, tentu ini menjadi hal yang penting dan sangat krusial untuk Aceh, mengingat kita selalu menjadi pemenangnya. Benar nggak? Kita menjadi provinsi termiskin se-Sumatera. Nah, tapi kalau kita melihat menoleh kembali ya di tahun 2024 kemarin, pertumbuhan ekonomi Aceh itu mengalami peningkatan di setiap triwulannya, dan terakhir kemarin di triwulan ketiga itu mencapai 5,17%, di mana angka ini mencapai pertumbuhan rata-rata nasional. Nah, inflasi pun terkendali dengan adanya event nasional yaitu PON Aceh Sumut pada November yang lalu. Nah, tentu ini menjadi angin segar dan juga optimisme Aceh bahwa pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat meskipun akan menghadapi berbagai tantangan nantinya, dan untuk itu perlu yang namanya strategi yang efektif ya untuk penurunan angka kemiskinan ini melalui menumbuh kembangkan sektor-sektor potensial yang ada di Aceh agar nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Aceh. Di antaranya adalah hilirisasi pertanian dan juga optimalisasi fiskal di Aceh. Ini yang akan kita perbincangkan dalam Aceh Bicara hari ini bersama dengan keempat narasumber yang sudah berhadir bersama saya saat ini. Baik, untuk pertama terkait dengan pertanian. Nah, pertanian ini masih menjadi satu sektor mata pencarian utama bagi masyarakat Indonesia, begitu juga di Aceh. Potensi penyerapan tenaga kerja ini tentu paling tinggi dan dia itu termasuk paling tinggi dibandingkan dengan lapangan usaha dan juga industri pengelolaan. Nah, untuk itu kita akan dengarkan langsung ya pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin MSc terkait dengan topiknya adalah hilirisasi pertanian untuk mendorong pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kami persilakan pada Profesor untuk memberikan pemekaran pada pemirsa dan juga hadirin di sini. Tapi sebelum saya ingatkan ini, Prof, kita punya waktu terbatas. Bukan saya yang membatasi ya, Prof ya. Jadi kita punya waktu 7 menit. Prof bisa menjelaskan dengan topik yang sudah kita bahas nantinya. Silakan, Prof. Baik, Mbak Ida, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa TVRI dimanapun berada.
Baik, alhamdulillah kehormatan sekali untuk hadir ke sini. Ada bertemu beberapa narasumber hebat juga, bertemu Mbak Ida. Yang dimaksudkan atau yang dimintakan pada saya khusus mengenai hilirisasi. Bapak Ibu sekalian, hilirisasi itu adalah peningkatan nilai tambah. Pemerintahan baru memberi nama, bagi saya cukup bagus, reindustrialisasi di pedesaan. Dan jangan-jangan ini nanti mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Roni. Boleh lihat slide sedikit. Next. Bapak Ibu sekalian, kalau saya sampaikan slide berikutnya, Indonesia itu sendiri, kita lihat makro dulu Mbak Ida, di kinerja yang dilaporkan oleh teman-temannya Pak Rizwan ini, untuk kuartal 3, 495. Itu masih lebih rendah dibanding Aceh sedikit tadi disebutkan ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, mohon lihat yang pertanian. Sektor pertanian kuartal 3 itu terlalu rendah. Ini nasional dulu ya. Jadi kurang cukup untuk yang diharapkan sebagai employment multiplier atau income multiplier, pengentas kemiskinan ya, atau penyedia lapangan kerja. Sekedar gambaran, zaman Pak Harto dulu, kalau waktu itu ekonomi tumbuh 7 sampai 8%, pertanian itu tumbuh 5-6%. Kalau mungkin dengan perbandingan itu, kalau 4% mungkin oke ya, tapi kalau di bawah 2% terlalu rendah. Overall kemungkinan juga masih sekitar 2% nanti kalau Pak Rizwan kasih data lagi Februari ya, tanggal 5. Dan dari sana betul kemiskinan menurun, angka yang kemarin tidak sempat ditampilkan di sini, BPS baru merilis angka kemarin. Jadi kita perlu peningkatan nilai tambah yang lebih besar overall Indonesia. Nah sekarang next, bagaimana Aceh? Bapak Ibu sekalian, ketika saya telusuri slide berikutnya untuk Aceh itu, gini, kan logikanya sektor modern, industri dan jasa itu menarik sektor pertanian, gitu Pak ya, Pak Ketua IC. Mungkin itu yang belum terjadi, sehingga efektivitas pengentasan kemiskinan masih banyak terkendala. Betul, pertanian basis landasan dari ekonomi Aceh, kita nggak mungkin melupakan pertanian. Tapi kalau tidak ada nilai tambah, tidak ditarik oleh sektor modern, gitu ya, yang kebetulan di sini industri dan jasa itu belum cukup, Mbak Ida. Memang belum cukup. Betul, saya lihat data yang di Aceh terakhir, Pak Rizwan, sepertinya kemarin konsumsi naik oleh masyarakat dan oleh pemerintah di PON itu menolong sedikit. Itu terus terang, no question about that ya. Nanti yang perlu dicari sumber-sumber pertumbuhan, teman-teman di pemerintah Aceh dan BI kayaknya memang perlu bekerja sama untuk memodernisasi, kalau boleh saya sebutkan ya, di sektor jasa, pariwisata, dan jangan